Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badria, NIM 192121044. Saya dari kelas HKI 5B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran atau teori tentang Karl Marx untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Baik, langsung saja. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik-konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep berjuis dan proletar yang dikemukakan oleh Marx. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep berjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Namun kaum berjuis dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum berjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada struktur masyarakat. Kaum berjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum proletar. Kemudian, selain teori konflik, Marx juga mengemukakan tentang teori aliansi. Dalam teori aliansi dijelaskan tentang hilangnya kendali seseorang akan hidupnya. Hal tersebut akibat dari kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Menurut Marx, eksploitasi yang dilakukan oleh berjuis terhadap proletar akan mendorong proletar untuk bersatu. Marx berpendapat kesadaran manusia terkondisikan oleh silang pengaruh dialektika antara subjek atau individu dalam masyarakat dan objek atau dunia material di mana kita hidup. Dengan demikian, sejarah adalah proses berkelanjutan dari penciptaan, kepuasan, dan penciptaan ulang kebutuhan manusia. Menurut analisis Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat. Sistem sosial politiknya menjadi superstruktur fondasi utama yang dibangun di atas fondasi ini. Materialisme historis berarti bahwa cara memproduksi kebutuhan hidup pada akhirnya menentukan ide-ide dan institusi-institusi sosial pada masanya. Pergolakan sejarah sering digambarkan terjadi antara demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Namun bentuk sebenarnya adalah dari perjuangan kelas yang berbeda. Perjuangan ini meluas dari individu ke keluarga menuju komunitas dan negara hingga akhirnya dunia seutuhnya. Di bawah dunia kapitalisme, satu kelas hidup lewat kepemilikan, sementara yang lain lewat pekerjaan. Kepentingan kelas berjuis dan proletar adalah bertentangan. Para pemilik mempertahankan properti mereka dan para pekerja mempertahankan kemanusiaan. Konsep keterasingan atau keterkucilan cukup memiliki arti penting dalam tulisan-tulisan Marx. Hegelin memberikan satu konsepsi idealistik terhadap penggunaan metafisis Hegel atas pengertian tersebut. Begitu juga dipengaruhi humanis Feuerbach. Marx meninggalkan idealisme dan memberikan pengertian konkret lewat pengakarannya ke dalam proses pekerjaan, dengan demikian meneguhkan sebuah basis kritik humanistik terhadap masyarakat kapitalis. Menurut Marx, pekerjaan dan produk menerima satu keberadaan yang terpisah dari individu segera setelah properti pribadi dan pembagian kerja berkembang. Pemisahan ini menghasilkan pengecualian pekerja. Proletar yang telah bersatu akan bertarung dan merebut kepemilikan alat-alat produksi dari para berjuis. Hasil akhir dari konflik kelas ini adalah
masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas yang sejahtera, dan fokus pada pengembangan diri para anggotanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.